Halo semua. Yesus akan datang kedua kalinya adalah sebuah kepastian yang diyakini oleh semua orang Kristen. Tetapi, kapan Yesus datang kedua kalinya adalah sebuah tanda tanya besar yang sangat menarik untuk dibahas. Alasannya adalah karena kedatangan Yesus kedua kalinya mempunyai arti hari penghakiman atau akhir zaman atau kiamat. Dan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32 bahwa tidak ada seorang pun yang tahu mengenai kapan hal itu akan terjadi. Jadi, kedatangan Yesus kedua kalinya adalah misteri tentang masa depan yang mengundang rasa penasaran dan menimbulkan spekulasi selama berabad-abad. Tidak sedikit penafsiran yang akhirnya disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk menyesatkan banyak orang, terutama orang-orang yang tidak baca Alkitab. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas beberapa penafsiran yang populer tentang kapan Yesus datang kedua kalinya supaya kita tidak disesatkan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pembahasan kita kali ini biasanya disebut dengan eskatologi. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani eskatos dan logi. Eskatos artinya adalah terakhir, sedangkan logi artinya adalah ilmu atau bidang studi. Jadi, eskatologi artinya adalah pelajaran tentang hari-hari terakhir atau akhir zaman atau kiamat. Semua orang Kristen percaya bahwa pada akhir zaman, Yesus akan datang kedua kalinya. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 3 dan ayat 28. Dan dia akan datang sebagai hakim yang akan mengadili semua orang yang masih hidup dan yang sudah mati, dinyatakan secara tegas di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42, 2 Timotius 4 ayat 1, 1 Petrus 41 ayat 5, dan Wahyu 20 ayat 12. Tetapi, kapan hal itu terjadi, Yesus sendiri memberitahukan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu di dalam Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32, supaya semua orang selalu berjaga-jaga. Jadi, pelajaran pertama yang harus kita ingat adalah jika ada orang yang berkata kepada kamu bahwa pada tanggal tertentu akan terjadi kiamat, kamu bisa pastikan bahwa itu adalah informasi yang tidak benar. Selanjutnya yang harus kita ingat adalah Yesus akan datang lagi dengan cara turun dari langit. Hal itu dinyatakan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 24 ayat 30 dan Markus 14 ayat 62. Hal itu diperjelas lagi oleh dua malaikat yang menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat saat dia naik ke langit di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Selain itu, kedatangan Yesus kedua kalinya akan terjadi secara tiba-tiba, tetapi tidak dengan cara tersembunyi. Yesus sendiri memberitahukan bahwa peristiwa itu akan seperti kilat yang memancar di langit di dalam Matius 24 ayat 27 dan Lukas 17 ayat 24. Jadi, jika ada orang dari antah berantah yang mengaku sebagai titisan Yesus atau Mesias atau Nabi yang dijanjikan, kamu bisa pastikan bahwa orang itu adalah Mesias atau Nabi palsu. Hal ini sudah diwanti-wanti oleh Yesus sendiri di dalam Matius 24 ayat 23-28. Jika seseorang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini atau di sana," maka janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban, sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin, mereka juga bermaksud menyesatkan orang-orang pilihan. Lihatlah, aku telah lebih dulu mengatakannya kepadamu. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah keluar. Atau, "Lihat, ia ada di dalam kamar," janganlah percaya. Sebab, sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula akan terjadi dengan kedatangan Anak Manusia. Sebab, di mana ada bangkai, di sana burung nasar akan berkumpul. Jadi, yang paling penting dari semua ini adalah kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga bagaimana maksudnya? Berjaga-jaga, jangan sampai ketika peristiwa itu datang,
kita tidak sedang melakukan hal-hal baik yang seharusnya kita kerjakan, dan berjaga-jaga jangan sampai kita disesatkan oleh orang jahat. Oleh sebab itu, jika kamu selalu melakukan perbuatan baik, kamu tidak perlu khawatir kapan akhir zaman itu tiba. Dan kita bisa mempelajari berbagai pandangan eskatologi atau akhir zaman tanpa ketakutan atau keyakinan yang berlebihan, karena semua itu hanyalah pendapat yang belum tentu benar. Jelas ya? Nah, pandangan yang pertama kita bahas disebut preteris atau preterisme. Preter mempunyai arti masa lalu. Jadi, preteris berpendapat bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya sudah terjadi di masa lalu. Kira-kira ketika Bait Suci dan seluruh Yerusalem dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70. Pendapat ini bisa masuk akal karena ketika para murid bertanya tentang kapan hal itu terjadi di dalam Matius 24 ayat 3, konteks sebelumnya pada ayat 1 dan 2 adalah tentang kehancuran Bait Suci Yerusalem. Preteris juga berpendapat bahwa 666 yang dimaksud di dalam Wahyu 13 ayat 18 adalah Kaisar Nero yang memerintahkan penghancuran Bait Suci Yerusalem pada tahun 70 itu. Salah satu hal yang menarik adalah nilai gematria Kaisar Nero di dalam aksara Ibrani memang adalah 666. Orang pertama yang menulis pandangan preterisme secara sistematis adalah seorang Jesuit bernama Luis de Alcázar yang hidup pada tahun 1554 sampai 1613 di dalam bukunya yang berjudul Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypse. Tokoh lain yang dianggap mempunyai pandangan preterisme adalah seorang bapak gereja bernama Eusebius Sophronius Hieronymus yang hidup pada tahun 347 sampai 420. Dia disebut juga Santo Hieronymus atau Saint Jerome karena dihormati sebagai orang suci oleh gereja Katolik, Ortodoks, Lutheran, dan Anglikan. Karyanya yang paling terkenal adalah terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang kita sebut Vulgata. Nah, keempat pandangan eskatologi lain berhubungan dengan masa 1000 tahun yang disebut di dalam Wahyu 20. Di dalam Wahyu 20 ayat 2, dikatakan bahwa iblis akan dibelenggu selama 1000 tahun. Lalu, di dalam Wahyu 20 ayat 7-8, dikatakan bahwa setelah 1000 tahun itu, si iblis akan dibebaskan dan akan menyesatkan bangsa-bangsa. Nah, 1000 tahun ini biasanya disebut milenial. Dan ada 4 pandangan mengenai milenial ini. Yang pertama disebut amilenial, kemudian ada postmilenial, ada lagi premilenial, dan ada dispensasional premilenial. Amilenial mempunyai arti tidak ada milenial atau tidak ada 1000 tahun. Amilenial berpandangan bahwa 1000 tahun itu artinya bukan 1000 tahun secara literal, tetapi kiasan atau simbol yang mempunyai arti sebuah periode waktu yang sangat lama. Pandangan ini menyatakan bahwa periode milenial itu adalah masa pemerintahan Yesus yang dimulai dari kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua nanti. Artinya, sekarang ini kita berada di dalam 1000 tahun itu dan kita tidak tahu kapan 1000 tahun itu berakhir. Karena 1000 tahun itu bukan 1000 tahun secara literal. 1000 tahun itu dinyatakan berakhir ketika Yesus datang lagi kedua kalinya. Orang pertama yang dianggap mempunyai pandangan amilenial adalah Markion dari Sinope yang hidup pada tahun 85 sampai 160. Orang pertama yang menulis pandangan amilenial secara sistematis adalah Santo Agustinus dari Hippo yang hidup pada tahun 354 sampai 430. Pandangan amilenial ini diterima oleh gereja Katolik, Ortodoks, dan beberapa denominasi Protestan. Pandangan berikutnya, postmilenial, mempunyai arti setelah milenial. Jadi, postmilenial berpendapat bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya akan terjadi setelah milenial yang disebut kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini adalah periode 1000 tahun secara literal, di mana terjadi kedamaian dan kemakmuran selama persis 1000 tahun. Profesor John Jefferson Davis yang hidup pada abad ke-20 menyatakan bahwa ide postmilenial ini mulai muncul pada abad ke-17.
Tokoh-tokoh yang mempopulerkan pandangan postmilenial adalah teolog John Owen yang hidup pada tahun 1616 sampai 1683, Jonathan Edwards yang hidup pada tahun 1703 sampai 1758, dan Charles Finney yang hidup pada tahun 1792 sampai 1875. Pandangan ini mulai ditinggalkan setelah terjadinya Perang Dunia Pertama. Pandangan berikutnya, premilenial, mempunyai arti sebelum milenial. Premilenial berpendapat bahwa kedatangan Yesus kedua kalinya akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun itu. Jadi, pandangan ini berpendapat bahwa kerajaan 1000 tahun itu baru dimulai setelah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan hari penghakiman akan terjadi setelah Yesus memerintah selama 1000 tahun itu. Sebelum kerajaan 1000 tahun itu datang, dunia mengalami masa yang penuh kesulitan dan penderitaan, dan hanya gereja yang setia yang akan selamat. Jadi, menurut pandangan premilenial, sekarang ini kita berada di dalam masa kesusahan, dan kita sedang menunggu Yesus datang untuk memerintah kerajaan selama persis 1000 tahun yang akan penuh kedamaian dan kemakmuran. Pandangan ini sudah mulai populer sejak abad kedua di daerah Suriah dan Mesopotamia, karena terjadi gejolak politik dan sosial di daerah itu pada masa itu, dengan harapan supaya Yesus segera datang dan melepaskan mereka dari situasi sulit. Nama tokoh yang dikenal mempunyai pandangan premilenial adalah Justinus Martyr yang hidup pada tahun 100-165, dan uskup di Lyon yang bernama Irenaeus yang hidup pada tahun 130-202. Pandangan terakhir yang akan kita bahas adalah dispensasional. Dispensasional mempunyai arti pengecualian. Pandangan ini adalah pengembangan dari premilenial yang pertama kali dicetuskan oleh John Nelson Darby yang hidup pada tahun 1800 sampai 1882. Salah satu perbedaan antara premilenial klasik yang tadi kita bahas dengan premilenial dispensasional adalah ide tentang pengangkatan yang dicetuskan oleh John Nelson Darby pada tahun 1830. Premilenial klasik berpandangan bahwa masa kesusahan itu adalah masa sejak pertama kali gereja berdiri sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sedangkan dispensasional berpandangan bahwa masa kesusahan itu belum datang. Menurut pandangan ini, Yesus akan datang di awan-awan untuk mengangkat orang-orang percaya supaya terhindar dari masa kesusahan itu. Dan setelah masa kesusahan itu berakhir, Yesus akan datang kembali untuk memerintah kerajaan 1000 tahun, baru setelah itu terjadi hari penghakiman atau kiamat. Nah, itulah penjelasan kelima pandangan yang paling populer tentang kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dari sini seharusnya kita bisa melihat bahwa kemunculan kelima pandangan ini berasal dari dampak sosial dan politik yang ada. Yang mana yang benar, tidak ada jawaban yang mutlak, tergantung di mana dan kapan kita hidup, dan tergantung bagaimana cara kita memandang dunia. Jika kita berada di situasi yang makmur, kemungkinan besar kita sepakat dengan pandangan postmilenial karena kita berharap masa kemakmuran itu akan berlangsung lama selama ribuan tahun. Jika kita berada di situasi yang susah, kemungkinan besar kita sepakat dengan pandangan premilenial karena kita berharap masa kesusahan itu akan segera berakhir dan datang masa kemakmuran. Jika kita berada di situasi antara makmur dan susah, kemungkinan besar kita sepakat dengan pandangan dispensasional karena kita berharap bisa terhindar dari masa kesusahan. Atau mungkin jika kita berada di dalam situasi tertentu, kita lebih sepakat dengan amilenial atau preteris. Nah, saya mempunyai komentar khusus untuk pandangan dispensasional, karena pandangan ini sering disalahgunakan untuk menakut-nakuti orang sekarang ini. Kalau kamu tidak begini, tidak begitu, nanti kamu tidak akan diangkat, yang artinya kamu akan mengalami aniaya pada masa kesusahan. Hal ini bisa menuju penipuan atas nama agama, seperti kamu disuruh jual hartamu lalu berikan kepada pemimpin agama, atau hal-hal lain yang lebih fatal. Jadi,
Saya mau berkata bahwa saya tidak mempermasalahkan jika kamu percaya kepada pengangkatan. Itu adalah hak kamu. Tetapi, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu dipermainkan orang karena hal itu. Saya juga mau diangkat supaya terhindar dari kesusahan. Siapa yang tidak mau? Tetapi, bagaimana jika pengangkatan itu sebenarnya tidak ada? Ide pengangkatan itu adalah ide yang baru ada belakangan ini. Tidak ada bapak-bapak gereja zaman dulu yang mengajarkan ide itu. Dan kenyataannya, sejarah mencatat bahwa gereja sudah mengalami penganiayaan selama 2000 tahun. Jadi, lebih baik kita bersikap bijak dalam menanggapi ide pengangkatan itu. Syukur puji Tuhan jika pengangkatan itu ada. Tetapi, lebih baik kita bersiap untuk menghadapi penganiayaan atau kesusahan. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 ayat 9, kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesengsaraan dan mereka akan membunuhmu dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Menurut saya, ada baiknya kita mempelajari eskatologi atau tafsiran akhir zaman sambil memperhatikan sejarah dengan seksama. Salah satu peristiwa sejarah yang patut kita renungkan adalah tahun 536. Jika kita hidup pada tahun 536 itu, kita pasti akan berkata bahwa inilah akhir zaman. Matahari dan bulan tidak bersinar selama setahun, terjadi kelaparan dan wabah besar di seluruh dunia yang menyebabkan kira-kira separuh penduduk dunia meninggal. Nah, saya sudah membuat video khusus yang membahas tentang tahun 536 ini. Jadi, buat teman-teman yang belum nonton video itu, cari video itu di YouTube dengan kata kunci 536 tanpa ragi. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, beserta kita. Aku tahu Tuhan hanya sejauh doa. Kita pun pernah merasakan ditinggalkan dan juga meninggalkan cinta yang fana. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya. Namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama
Dan ingatlah hari malam ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya.